Om Swastiastu. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Danesira, nomor asal 15 dari kelas 12 D4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Kalingga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi di pesisir utara Jawa Tengah, di sekitaran Jepara sampai Pekalongan. Nama Kalingga berasal dari Kerajaan Kalingga yang berada di India Selatan, menandakan adanya hubungan dagang dan penyebaran agama Hindu dari India ke Nusantara. Pada awalnya, masyarakat Kalingga menganut agama Hindu Siwa, yang kemudian hidup berdampingan dengan ajaran Buddha Mahayana, menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Baik, yang kedua saya akan menyebutkan silsilah raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti yang memimpin pada 594 sampai 605 Masehi. Kemudian yang kedua ada Prabu Wasugeni yang memimpin pada 605 sampai 632 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Prabu Wasudewa yang memimpin pada 632 sampai 652 Masehi. Kemudian yang keempat ada Prabu Kirabhasingha yang memimpin pada 648 Masehi. Kemudian yang kelima ada Prabu Wasukawi yang memimpin pada 652 Masehi. Kemudian yang ketujuh ada Prabu Kartikeyasingha yang memimpin pada 652 sampai 674 Masehi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 yaitu Pratusima yang memimpin pada 674 sampai 695 Masehi. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah dari Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Sojomerto, yang kedua ada Prasasti Tukmas, yang ketiga ada Situs Puncak Sungalikur, yang keempat ada Prasasti Rahtawun, yang kelima ada Candi Bubrah, yang keenam ada Candi Angin. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peradaban kebudayaan yang terkenal di Kerajaan Kalingga. Pengaruh kebudayaan Kerajaan Kalingga antara lain adalah perkembangan bahasa dan aksara Jawa kuno, dan nilai moral seperti kejujuran dan keadilan yang diwariskan. Pengaruh seni dan arsitektur Hindu-Buddha yang tercermin dari candi dan prasasti. Kemudian, serta tradisi dan upacara adat yang masih ada di Jawa Tengah. Baik, berikutnya saya akan menyebutkan jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh Ratu Sima. Yang pertama, yaitu menegakkan kejujuran dan keadilan di masyarakat. Yang kedua, yaitu mengembangkan perdagangan internasional dengan India dan Tiongkok. Yang ketiga, memperkuat toleransi antar penganut Hindu dan Buddha. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kemakmuran dan ketertiban pemerintahan. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai kisah yang terdapat dalam Kerajaan Kalingga. Sang Ratu pada masa kepemimpinannya menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong rakyatnya agar senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang pemimpin bangsa Arab yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Pemimpin Arab ini lakukan hal ini karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat untuk menguji kebenaran hal tersebut. Tidak seorang pun berani untuk menyentuh kantong yang bukan miliknya itu. Hingga suatu hari, setelah 3 tahun kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantong itu dengan kakinya. Mulanya, sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi, para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kepemimpinan sang ratu, hukumnya diterapkan secara adil untuk semua orang tanpa pandang bulu. Sekian presentasi dari saya Ibu Danesira. Saya memohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.